Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Andi Hermawan. Ya, saya di sini akan menjawab soal UAS Islam Nusantara, UAS semester ganjil semester 1. Karakteristik Islam Nusantara, di antaranya 1. Tasamuh, yaitu sikap toleransi. Sikap toleransi atau biasa juga disebut saling menghargai dalam bahasa Jawa dikenal dengan tepa selira, merupakan nilai moral yang telah dimiliki dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Sikap ini adalah tidak saling menghujat antar umat beragama dan saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Nantinya tercipta hubungan antar umat beragama yang rukun dan harmonis tanpa saling menebar kebencian dan ketakutan. Kemudian tawazun, sikap seimbang, sikap tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Pada dasarnya, manusia memiliki fitrah, potensi yang telah ada sejak dilahirkan. Potensi itu antara lain al-jasad, yaitu jasmani, al-akal, akal, dan ar-ruh, hati. Maksud dari sikap tawazun ini adalah seorang muslim harus mampu menyeimbangkan antara ketiga potensi tersebut untuk dapat mencapai kesempurnaan, yakni insan kamil. Kemudian tawasud, sikap moderat, tengah-tengah. Tawasud merupakan sikap tegas namun tidak kaku, luwes namun tidak lembek. Sikap yang menunjukkan bahwa Islam Nusantara bukan Islam yang fundamental, juga bukan Islam yang liberal, akan tetapi memiliki pemikiran yang moderat dengan misi menjaga keseimbangan antara dua macam ekstremitas tersebut. Islam moderat memelihara dan mengembangkan kedamaian holistik, yakni kedamaian sesama umat Islam maupun umat-umat lainnya. Kemudian ada ta'adul, sikap menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan yang dimaksud adalah sikap adil terhadap memutuskan suatu perkara. Seorang muslim harus memiliki sikap lurus di tengah-tengah kehidupan beragama. Adanya sikap ini menjadi panutan dalam bersikap dan bertindak lurus, bersifat membangun, serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat tatorruf ekstrim. Kemudian ada genealogi, keilmuan, sanad. Karakteristik utama yang dimiliki Islam Nusantara adalah genealogi, keilmuan atau sanad yang bersambung dan terlacak dengan jelas. Ini merupakan konsekuensi dari metode berpikir yang menggunakan mazhab. Para ulama Nusantara memiliki mata rantai keilmuan atau sebut sanad yang jelas karena mereka berguru secara langsung pada guru yang jelas keilmuannya. Bagi Islam Nusantara, keilmuan ini penting karena selain untuk menjaga otentisitas ajaran Islam juga untuk melacak konsistensi pemikiran. Pengertian Islam Nusantara. Pertama, secara sosiologis. Islam Nusantara adalah Islam distinktif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, destruktif, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam menjadi harapan renaissance peradaban Islam global yang akan berakulturalisasi dengan tatanan dunia baru. Yang kedua, secara historis, Islam Nusantara adalah sebagai hasil ijma' dan ijtihad para ulama Nusantara dalam melakukan istinbat terhadap al-muktasab min adillatihat
Afsiliyah Islam. Islam Nusantara adalah idrakul hukmi min dalilihi ala sablihi ruj'an. Islam Nusantara memberi karakter bermazhab dalam teks-teks para ulama untuk menyambungkan kita dengan tradisi leluhur, untuk dihormati dan untuk kita teladani. Ketiga, filosofis. Islam Nusantara adalah sinkretik yang merupakan gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal non-teologis, budaya, dan alat istiadat di tanah air. Ada 3 pilar Islam Nusantara sebagai berikut. Pilar pertama, pemikiran, meliputi cara berpikir yang moderat, tawassut, artinya Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis, tetapi juga tidak liberal. Tekstualis dimaksud adalah berpikir secara kaku pada nas, al-jumud, al-mankulat, sebagaimana yang terjadi pada kaum Wahabi di dalam memahami teks-teks Al-Quran. Pilar kedua adalah gerakan, artinya semangat yang mengendalikan Islam Nusantara itu ditujukan pada perbaikan-perbaikan. Tugas Islam Nusantara adalah melakukan perbaikan-perbaikan reformasi untuk jamiah perkumpulan dan jemaah warga yang tak hanya didasarkan pada tradisi tetapi juga inovasi. Kemudian yang ketiga adalah amaliyah. Islam Nusantara sebagai identitas Aswaja NU menekankan bahwa segala hal yang dilakukan Nahdiyin harus lahir dari dasar pemikiran yang berlandaskan pada fikih dan usul fikih. Disiplin yang menjadi dasar kita untuk menyambungkan amaliyah yang diperintah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tanggapan saya terhadap pemindahan IKN yang bernama Nusantara tersebut, yang pertama, saya harap dengan berpindahnya ibu kota negara yang sebelumnya di Jakarta ke IKN Nusantara yang letaknya di Kalimantan Timur akan berdampak positif kepada kita yang ada di Kalimantan Barat. Kemudian jika harus mengaitkan dengan Islam Nusantara, saya rasa seharusnya tidak ada masalah sama sekali, karena seperti yang kita tahu, Kalimantan terkenal dengan masyarakatnya yang memiliki sikap toleransi tinggi. Bahkan ada opini yang mengatakan bahwa Kalimantan merupakan Indonesia kecil, karena di Kalimantan hampir semua orang dari seluruh daerah di Indonesia ada. Kemudian dengan berpindahnya IKN Nusantara tidak menutup kemungkinan akan banyak orang-orang transmigrasi ke Kalimantan dan tidak menutup kemungkinan akan membuat Islam Nusantara menjadi lebih populer di masyarakat. Sekian yang bisa saya paparkan. Jika ada salah pengucapan atau salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin jika ada yang ingin dikoreksi, tolong tulis di kolom komentar. Saya Andi undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.